Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku pecinta trigona yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel ini. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing atau membahas cara-cara berbudidaya kelanceng atau trigona mulai dari nol sampai nanti ke tahap pemanenan. Mungkin video ini nanti akan saya buat menjadi beberapa part ya. Ini karena berdasarkan permintaan subscriber ya, ada yang meminta untuk dibuatkan video atau tutorial bagaimana cara berbudidaya kelanceng mulai dari nol sampai dengan pemanenan atau sampai dengan berhasil lah, istilahnya seperti itu. Tapi karena terus terang saya juga masih pemula, jadi kita sharing saja. Jadi nanti sharing berdasarkan pengalaman yang saya alami tentunya dalam berbudidaya trigona ini atau kelanceng. Nanti akan coba kita bahas step by step mulai dari awal sampai ke tahap pemanenan. Jadi kita mulai saja untuk pembahasannya. Jadi berbudidaya trigona itu mudah sebetulnya. Bagi yang sudah terbiasa itu mudah, tapi bagi pemula ya tentunya masih bingung ya, sama seperti saya dulu. Untuk berbudidaya trigona itu yang pertama, karena trigona atau kelanceng itu banyak jenisnya, jadi kita harus menentukan jenis apa yang akan kita budidaya terlebih dahulu itu. Tapi untuk saran saya untuk pemula itu budidaya trigona itu budidaya jenis kelanceng Levisep. Ya, untuk ciri-ciri kelanceng Levisep itu sendiri bisa dilihat ya. Nah, ini kelancengnya kecil, tergolong jenis kelanceng yang kecil Tetragonula ya. Kalau kembarannya ini ada Clypearis, Sapien, dan juga yang lain. Tapi untuk di Jawa itu jenis Clypearis juga saya belum menjumpai ya. Tetragonula Levisep adanya. Nah, ini ciri-cirinya bisa dilihat ya. Selanjutnya akan kita lihat ciri-ciri dari telurnya. Nah, ini kalau dilihat telurnya Levisep itu berantakan seperti ini ya, tidak teratur. Beda dengan jenis Itama, itu telurnya itu membentuk spiral atau dia teratur lah, hampir mirip dengan telur dari Serena. Kenapa kelanceng Levisep? Karena Levisep itu yang pertama dia mudah untuk dibudidaya karena dia mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan juga mudah didapat khususnya untuk di wilayah Jawa Tengah khususnya. Kelanceng yang banyak itu yang ada itu atau yang banyak dijumpai di daerah Jawa Tengah itu adalah jenis Levisep.
Terus kelanceng Levisep itu dia tahan banting lah, istilahnya seperti itu. Jadi dia tidak mudah stres, kelancengnya tidak mudah stres. Terus kelancengnya itu kuat. Walaupun kelanceng Levisep ini tingkat produktivitas madunya itu memang tergolong yang sangat rendah ya, dibanding dengan jenis Itama, Biroy, dan juga ada kelanceng Sultan, kelanceng Torasika ya, itu kelancengnya Sultan. Jadi untuk pemula saya sarankan untuk berbudidaya kelanceng jenis Levisep. Nah, nanti setelah kelanceng Levisep ini berhasil dibudidaya, nanti teman-teman bisa mengembangkan ke kelanceng jenis yang lain atau trigona jenis yang lain. Terus untuk yang kedua, setelah kita menentukan kelanceng yang akan kita budidaya, yang kedua yaitu kita menentukan lokasi budidaya. Jadi sebelum kita membeli koloni ataupun kita berburu koloni atau mendapatkan koloni entah dari mana, pokoknya sebelum itu kita harus mempersiapkan dulu lahan budidayanya, lokasi budidayanya. Ya, ini adalah contoh persiapan lahan ya. Persiapan lahan untuk berbudidaya trigona. Nah, ini lahan yang baru saya buka. Baru saya tebang beberapa pohon ya. Dulu ini di sini banyak pohon salaknya seperti ini. Nah, ini pohon salak seperti ini. Dan ini sudah saya tebang dan sudah mulai saya tanami beberapa vegetasi ya, tanaman vegetasi seperti ini santos dan juga ada tanaman yang lain. Ini adalah persiapan awal, persiapan lahan untuk berbudidaya trigona. Jadi di sini suhunya pas ya. Kalau di sini berkisar antara 26 sampai 27 lah suhu di sini rata-rata. Jadi lokasinya itu harus memenuhi beberapa unsur ya. Di antaranya suhunya harus pas. Karena kalau suhunya terlalu panas juga tidak bagus. Kalau terlalu dingin juga tidak bagus. Suhu yang ideal untuk kelanceng ya, itu antara 18 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Tapi kalau di tempatnya teman-teman itu masih di atas 24 derajat Celcius, asalkan masih di bawah 32 atau di bawah 30, itu masih bisa ya, dengan cara mungkin diberi peneduh atau nanti lokasi budidayanya di bawah rerindangan pohon. Dan juga unsur yang kedua yaitu vegetasi. Jadi menentukan lokasi itu nanti lokasinya juga selain suhunya pas, vegetasinya juga harus mendukung. Misalnya di situ ada tanaman buah, baik tanaman musiman atau tanaman yang bisa berbuah sepanjang musim, ataupun tanaman bunga-bungaan. Contohnya kalau di sini ya, ini adalah contoh ya vegetasi yang harus kita persiapkan. Tanaman bunga-bungaan seperti ini ya, sebagai pendukung kelangsungan hidup dari trigona dan juga mendukung produktivitas madu daripada trigona itu sendiri ya. Contohnya ini ada bunga laba-laba.
Nah, yang cukup disukai oleh lebah ya, lebah trigona khususnya. Nah, bisa dilihat di sana ya, trigonanya sedang mencari nektar di bunga laba-laba ini. Dan juga ada ini ya, Dumbia Cayoxi, walaupun saat ini belum berbunga. Dumbia Cayoxi untuk vegetasi biasanya andalan para pembudidaya trigona itu ya Dumbia, Santos, ini juga ada Santos yang lama tidak berbunga ini. Lalu ada air mata pengantin. Nah, ini yang merambat, ini ada air mata pengantin. Nah, jadi seperti itu untuk vegetasinya ya. Misalkan kalau lokasinya itu belum ada vegetasi, maka yang harus disiapkan pertama yaitu kita harus menanam tanaman vegetasi untuk lebah trigona yang akan kita budidaya. Itu unsur yang kedua. Ya, jadi gitu ya. Untuk part pertamanya itu saja dulu. Kalau ada yang masih kurang jelas dari pembahasan kita kali ini nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa dikomentari ya. Dan bagi para senior dalam dunia trigona atau dunia kelanceng, saya sebagai pemula yang sharing pada video ini juga tetap mohon petunjuk, mohon bimbingannya dari para senior. Mohon juga dibimbing di kolom komentar. Sementara itu nanti akan kita sambung di video part kedua, masih dalam pembahasan belajar berbudidaya trigona atau kelanceng dari nol sampai ke tahap pemanenan.